Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sekila Hamidi dari kelas TI 4211, NIM 12011841035. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester Statistika Industri. Baiklah, kita jawab dulu dari nomor 1. Ini merupakan soalnya. Saya bacakan. Sampel acak perusahaan yang bergerak dalam utilitas listrik 1, jasa keuangan 2, dan pengolahan makanan 3 memberikan informasi berikut mengenai keuntungan tahunan per karyawan dalam ribuan dolar, seperti yang disajikan pada tabel di bawah ini. Berikut merupakan tabelnya. Pertanyaannya adalah, haruskah kita menolak atau tidak menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi untuk keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan? Gunakan tingkat signifikansi 5% dengan asumsi bahwa keuntungan tahunan per karyawan akan berdistribusi normal dengan varians yang homogen. Langsung kita jawab. Jadi yang pertama itu kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis yang pertama itu ada hipotesis 0, yaitu mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, yang artinya rata-rata keuntungan tahunan per karyawan sama pada masing-masing ketiga jenis perusahaan. Untuk hipotesis 1, mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, artinya rata-rata keuntungan tahunan per karyawan tidak sama pada masing-masing ketiga jenis perusahaan. Yang kedua, kita tentukan statistik ujinya, yaitu dengan statistik uji F. Kenapa? Karena disebut juga dengan uji one-way ANOVA. Selanjutnya itu ada tabel. Tabelnya itu diperoleh dari soal yang sudah saya bacakan sebelumnya. Kita jabarin dulu. Ini kan perusahaan 1, perusahaan 2, dan perusahaan 3, dan ini merupakan sampelnya. Langkah pertama itu kita totalin dulu jumlah dari perusahaan 1 dari sampelnya, yaitu 49,1 ditambah 43,4 ditambah 32,9 ditambah 27,8 ditambah 38,3, itu totalnya 191,5, dan totalnya ini dirata-ratain dibagi 5 menjadi 38,30. Begitu juga untuk perusahaan 2 dan perusahaan 3. Setelah ditotalin, maka diambil total secara keseluruhan, total keseluruhan dari perusahaan 1, 2, 3 yaitu 518,2, dan rata-rata keseluruhannya adalah 34,55. Nah, di sini ada K sama dengan 3, N sama dengan 5, dan N gede sama dengan 15. Ini tuh adalah K3 dari perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3, jadi ada 3. Dan N sama dengan 5 ini merupakan sampelnya. N sama dengan 15 adalah jumlah keseluruhan sampel. Dan selanjutnya kita itu menghitung nilai SST. Nilai SST itu rumusnya adalah sigma YIJ kuadrat dikurang Y kuadrat per N, di mana YIJ kuadrat itu adalah dari sampelnya. 49,1 kuadrat ditambah 43,4 kuadrat ditambah 32,9 kuadrat, dan seterusnya sampai ditotalin sampai 15,8 kuadrat dikurang dengan totalnya ini di kuadrat 518,2 kuadrat dibagi dari N total yaitu 15. Maka hasil dari SST-nya itu adalah 1925,56. Dan SSK. Selanjutnya kita menghitung SSK. Rumus dari SSK itu adalah sigma YI kuadrat per N kecil kurang Y per N, Y-nya di kuadrat, yaitu dari nilai total perusahaan 1, nilai total perusahaan 2, nilai total perusahaan 3 dibagi 5, dibagi sampel, dikurang 518 dari nilai total keseluruhan perusahaan, di kuadrat, ini di kuadrat dibagi dengan jumlah keseluruhan sampelnya yaitu 15, jumlah keseluruhan yang ini. Itu hasilnya 418,14. Selanjutnya kita menghitung nilai SSE atau nilai error.
dari SST, nilai SST dikurang SSK. Jadi dimasukin angkanya 192,56 dikurang 418,14. Hasilnya adalah 1507,42. Selanjutnya kita membuat tabel ANOVA-nya. Ini merupakan tabelnya dan juga ada keterangannya. Yang tabel yang kedua adalah isinya. Yang pertama itu ada perlakuan. Perlakuannya itu merupakan nilai SSK yang pertama yaitu 418,14 dan ada nilai kesalahannya atau nilai errornya 1507,42 dengan totalnya 1925,56. Selanjutnya ada derajat kebebasan. Yang pertama itu ada rumusnya itu K dikurang 1. Nilai K adalah 3 dikurang 1 jadi 2. Dan nilai selanjutnya itu ada K dikali N dikurang 1. Jadi K-nya itu ada 3, N-nya sama dengan 5. 5 kurang 1, 4 dikali 3 jadi 12. Selanjutnya itu ada K dikurang N dikurang 1. 5 kali 3, 15 dikurang 1 jadi 14. Tabel selanjutnya itu ada rataan kuadrat. Untuk rataan kuadrat, MSK itu adalah hasilnya 209,07. 209,07 didapat dari jumlah kuadrat dibagi derajat kebebasan. Maka yang untuk perlakuan nilainya 209,07 dan untuk kesalahan atau error nilainya 125,62. Untuk F hitung itu nilainya itu rumusnya MSK dikurang MSE. Maka dimasukin 209,07 dibagi dengan 125,62. Jadi nilai F hitungnya adalah 1,664 atau 1,666. Yang ketiga, kita menentukan daerah kritis dan kriteria uji. Tadi di soal disebutkan bahwa taraf signifikansinya sama dengan 5%, jadi 0,05. Untuk F1 itu 3 kurang 1 jadi 2, dan F2 sama dengan 12. Maka kita ngelihat dari tabel, saya buka dulu tabelnya. Untuk nilai F1 sama dengan 2 dan nilai F2 sama dengan 12, maka nilainya sama dengan 3,89. Yang ini. Kita lanjut. Maka dia tolak H0 jika F hitung besar sama dengan 3,89 dan dia akan terima H0 jika F kecil dari 3,89. Di sini kita tadi menghitung F hitungnya itu 1,664. Maka untuk nilai tabel itu kan 3,89, sementara nilai hitungnya 1,664, berarti dia berada di ruas kiri. Maka dia menjadi terima H0 karena dia berada di ruas kiri. Jadi kesimpulannya itu F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka sehingga terima H0. Pada taraf nyata 5% tidak cukup bukti untuk menolak klaim bahwa tidak ada perbedaan yang nyata dalam populasi keuntungan tahunan per karyawan di masing-masing dari ketiga jenis perusahaan. Sekian.